tidak jenis. Tapi itu dulu. Kalau sekarang kriterianya, ya kriterianya beda lagi, ya. Tapi sebelum sampai ke yang sekarang ini, kita pernah agak kesulitan ya. Jadi itu tergantung pada tujuannya. Nah itu kalau tujuan kan setiap ini kan beda-beda. Kalau sekarang sudah lebih clear ya. Jadi tergantung pada apakah transaksi pertukaran itu nanti memiliki substansi komersial atau tidak. Nah itu. Nah, nanti kita akan lihat ya. Oke, kira-kira itu yang akan kita bicarakan. Nah, sekarang kita mulai dari pengertian, meskipun dulu pernah dijelaskan di akuntansi pengantar, tapi tidak ada salahnya kita tegaskan lagi, kita ulangi. Kalau dulu pemahaman saudara belum pas ya, ini kesempatan untuk menyamakan persepsi lah gitu. Ya. Nah, kalau ternyata yang saya jelaskan kok beda dengan pemahaman saudara yang dulu, silakan ditanyakan. Ya. Jadi memang kalau kita kuliah itu materi yang sama, hal yang sama bisa muncul di berbagai mata kuliah. Overlap gitu ya. Dan itu tidak masalah. Yang penting adalah konsisten. Nah, kalau lalu berbeda atau bertentangan itu yang harus diklarifikasi. Ya. Belum tentu yang saya sampaikan, kalau misalnya ada perbedaan, belum tentu yang saya sampaikan itu 100% benar. Meskipun saya juga tidak ngawur ya, ngambil materi dasarnya apa gitu kan. Nah itu. Tapi memang dalam dunia akademik, dunia ilmiah itu ya seperti itu. Ya. Apalagi kalau di bidang kita kan kita bukan ilmu pasti ya. Oke, kita mulai ya. Seperti tadi saya sampaikan, terminologi yang sekarang dipakai adalah PPE, Property, Plant, and Equipment. Tapi kalau kita menyebut tiga-tiganya secara lengkap, apalagi kalau kita Indonesiakan, itu kan panjang dan nggak nyaman ya. Jadi yang penting kalau misalnya kita menggunakan istilah aset tetap, itu istilah yang lama, konotasinya ya ini gitu ya. Yang paling penting itu. Oke, PPE adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam memproduksi barang atau jasa, atau disewakan, atau untuk keperluan administrasi, dan dapat digunakan lebih dari satu periode. Ya, dari definisi itu kan paling tidak ada 3 poin penting, ya, yang menyertai definisi PPE. Atau ada 3 fitur gitu ya, karakteristik. 1, tujuan kita memiliki aset itu adalah untuk digunakan, bukan untuk dijual. Kalau untuk dijual namanya adalah inventory. Meskipun yang kita beli itu berupa gedung, tapi itu bukan aset tetap. Kalau tidak akan digunakan, gitu kan? Itu namanya inventory. Kita beli tanah, tapi tujuannya bukan untuk dipakai, ya, tapi untuk dijual kembali. Nah, itu nggak bisa masuk ke PPE karena syaratnya adalah tujuan utamanya adalah digunakan. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masa pakainya, masa penggunaannya itu lebih dari 1 periode atau jangka panjang. Ya. Nah, 1 periode dalam pengertian akuntansi itu kan berapa? 1 tahun ya. Jadi bisa memberikan manfaat bagi perusahaan untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun. Dan biasanya didepresiasi. Didepresiasi itu diapakan? Ya disusut gitu ya. Nah, nanti kita akan melihat ada aset tetap yang disusut, ada aset tetap yang tidak disusut. Kemudian kriteria ketiga, memiliki substansi fisik. Ada wujud fisiknya. Kalau wujud fisik itu berarti bisa
bisa dilihat, bisa diraba, ya, nggak usah diterawang, itu sudah kelihatan gitu, ya. Jadi panca indera kita itu bisa bisa merasakan bahwa itu ada gitu, ya. Jadi tiga kriteria. Nah contohnya ya saya kira saudara sudah paham ya, ada tanah, gedung, peralatan gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke perolehan atau pengukuran. Di masa lalu, ketika belum era IFRS, kita akan menilai itu ya, menentukan nilai yang nantinya disajikan di laporan keuangan gitu ya. Menilai aset tetap itu berdasarkan cost historis, cost masa lalu. Jadi kalau kita membeli gedung harganya waktu itu ya, itu 500 juta. Ya sudah, sampai kapanpun ya, kita tetap melaporkan 500 juta. Ya tentunya nanti ada penurunan nilai karena dipakai itu ya. Nah penurunan nilai pun kalau zaman standar akuntansi yang lama itu hanya ada satu. Penurunan nilai aset itu hanya karena dipakai. Kalau sekarang kan tidak. Sekarang ada yang namanya impairment. Ya, jadi penurunan nilai sekarang ada dua macam itu. Ada penurunan nilai karena dipakai, ada penurunan nilai yang bukan karena dipakai. Ya. Jadi penurunan nilai karena kemampuan aset itu untuk menghasilkan the future cash flow itu menurun. Nah, itu yang dikenal dengan istilah impairment. Nah, sehingga gampangnya ya kita menggunakan istilah penurunan nilai untuk impairment gitu ya. Gampangnya begitu. Tapi kan saya sudah menjelaskan bahwa sebetulnya yang dimaksud dengan impairment itu bukan penurunan nilai, tapi penurunan kemampuan aset itu untuk berkontribusi menghasilkan the future cash flow bagi perusahaan. Gitu ya. Tapi supaya gampang dipahami ya, sebut aja penurunan nilai gitu ya. Karena dosen lain juga menggunakan istilah itu. Ya. Tapi yang penting saudara paham apa itu.